Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Fadila Wisnawa dengan NIM A421230047. Saya mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai korupsi. Sebelum itu, tonton dan simak terus videonya sampai akhir. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui, korupsi itu adalah perbuatan yang kurang baik yang bisa merugikan orang lain dan menghambat kemajuan bangsa. Misalnya dari segi sosial, ekonomi, politik, juga individunya masing-masing. Nah, adapun dampak dari korupsi itu sendiri, yang pertama ada dampak ekonomi, seperti korupsi menghambat pertumbuhan, mengurangi investasi, dan membuat biaya hidup naik. Dampak yang kedua adalah dampak sosial, seperti menyebabkan ketimpangan, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan menciptakan ketidakadilan. Nah, yang ketiga ada dampak lingkungan, seperti merusak alam karena izin proyek yang sering disalahgunakan sehingga tidak memperhatikan dampak lingkungan. Nah, yang terakhir ada dampak politik. Yang pertama, demokrasi melemah karena suara rakyat bisa dibeli. Yang kedua, lembaga negara tidak independen karena pejabat bisa disuap. Yang ketiga, kepercayaan publik kepada pemerintah menurun. Dan terakhir, kebijakan dibuat bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Adapun contoh-contoh video korupsi sebagai berikut. Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur dari jabatannya, Burusok Antoni Marwan akhirnya memenuhi panggilan Dirjen. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo kini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Dari kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 28 orang. Pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berlangsung selama 11 jam. Dengan adanya video tersebut, kita bisa melihat betapa banyaknya korupsi di luar sana. Kita sebagai masyarakat sekaligus menjadi mahasiswa harus berperan penting untuk pemberantasan korupsi tersebut. Dengan cara apa? Yang pertama, pantang terlibat tindak pidana korupsi. Yang kedua, melaporkan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, menyebarkan nilai-nilai integritas. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat kita lakukan untuk pemberantasan korupsi itu. Yuk, jadilah agen perubahan, katakan tidak pada korupsi, dan membangun bangsa yang maju dan berintegritas. Saya selaku Nadia Fadila Wisnawa mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video saya sampai akhir. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.